Selamat datang di malam koordinasi kelembagaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andes Joseph Adrianus Noisoi MM, dan para tamu undangan di Dermaga Tenau Kupang.
Akan upah tengah rekin upah berdua lagi hendak lah hadiri hini wajah limat. Jangan menepakkan takkan upah pada bata bokol yang jadi dihukum mila ketundu alal. Wangku jaga wala kabaru palemidu wangku jaga wala kalupur lembur. Wow, wala kubur. Wow, no abang. Wow, wala kubur. Wow, no abang. Lau dah lagi mungkin jadi mah. Kau orang tu kau orang mau perlu. Oh, kau kaya lempang. Bayar. Kepada para awak media kami silahkan mengambil gambar selama 30 detik. Para awak media kami silahkan kembali ke tempat.
Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti, yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota Forkopimda Nusa Tenggara Timur, pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak S. Doni H. Heatubun, Yang kami hormati Bupati Sumba Timur Bapak Christopher Praing, para Bupati, Wali Kota dan Wakil Bupati Senusa Tenggara Timur, para pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi, NTT, Kabupaten dan Kota, para pemimpin perbankan, Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua dapat hadir di Kabupaten Sumba Timur dengan keadaan yang sehat dan berbahagia dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Bapak Ibu hadirin, mari kita hening sejenak untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Martinus Tai dari Kementerian Agama. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami semua pada hari ini. Tuhan menuntun, menyertai dan berkati kami dengan kebenaran hidup dan karya kami masing-masing.
Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, karena kasih perlindunganmu kepada kami semua, terutama pada hari ini Bapa, kami hadir di tempat ini, peserta maupun undangan, peserta dari tingkat nasional, tingkat provinsi, bersama Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bupati se-NTT, dan instansi serta stakeholder terkait lainnya yang berlokasi di instalasi Kabaru UPTD, pembibitan dan produksi pakan ternak, Dinas Peternakan Provinsi NTT, Desa Kabaru, Kecamatan Rindi, akan melaksanakan kegiatan sinergi antara instansi baik pusat maupun daerah, pemerintah Provinsi NTT, bersama kantor perwakilan Bank Indonesia, yaitu kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dan Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan melalui hilirisasi produk, kerjasama antar daerah, integrasi rantai pasok tingkat Provinsi NTT. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam surga, mari Tuhan menolong dan menyertai kami sekalian, agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan agenda-agenda selanjutnya dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, dan lancar dari awal sampai selesai. Tuhan, mampukan kami semua untuk bekerja dengan giat, tekun, dan baik, serta ikhlas dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Serta kami dengan hikmat, akal budi, kesehatan, dan kebahagiaan. Kasihilah kami agar kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Maha Mengetahui, Maha mendengar apa yang menjadi harapan dan kebutuhan kami, bahkan sebelum kami minta kepadamu ya Bapa. Jagalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu menjalankan tugas pengabdian kami masing-masing sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ya Bapa di surga, kami sungguh menyadari kami sebagai manusia yang tidak terlepas dari segala kekurangan, kelemahan yang kami alami dalam hidup dan kerja kami, baik lewat tutur kata kami maupun perbuatan kami, baik disengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Ini doa dan seruan kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia dan menuntun menyertai hidup dan karya kami masing-masing. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu hadirin, di awal tadi kita telah menyaksikan bersama Sanggar Tari Ori Angu di bawah asuhan Ani Peli dengan tarian Ninggu Harama yang menampilkan tameng dan juga parang yang melambangkan semboyan spirit dan sifat heroik dalam setiap aktivitas kita untuk terus semangat dalam setiap usaha dan kerja. Ya, benar sekali. Dan tarian ini merupakan tarian penyambutan para pahlawan yang pulang dari medan perang. Dan pada masa sekarang, tarian ini ditarikan untuk menyambut para tamu kehormatan. Untuk tarian di atas panggung, tarian tersebut menggambarkan kita harus bekerja bersama-sama, bergerak bersama, dan tidak hanya diam ketika mengalami kondisi sulit seperti yang pernah kita alami, COVID, ataupun kenaikan harga. Karena itu, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Sanggar Ori Angu. Dan Bapak Ibu hadirin, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusung tema sinergi dan inovasi ketahanan pangan melalui kerjasama antar daerah atau KAD, terintegrasi, hilirisasi pangan, dan digitalisasi rantai pasok. Tentu saja dalam semangat kerjasama yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam wadah TPIP dan TPID akan menghasilkan inovasi dan sinergi kebijakan dalam kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran sistem distribusi, dan komunikasi efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Bapak Ibu, semuanya akan tersaji dalam tayangan video sinergi
GNPIP Provinsi NTT berikut ini. Selamat menyaksikan. Sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP selama tahun 2022 berhasil menurunkan inflasi pangan nasional dari 11,47% di Juli menjadi 5,61% di Desember 2022. Di tahun 2023, tekanan inflasi diperkirakan mereda. Beberapa tantangan masih perlu diwaspadai. Di antaranya, gangguan cuaca yang berpotensi mengganggu pasokan dan distribusi, fluktuasi produksi antar waktu dan antar daerah, serta isu terkait ketahanan pangan lainnya. Sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara. Dan patut juga kita syukuri inflasi kita terakhir di angka 5,5%. Ini patut kita syukuri berkat kerja keras kita semuanya. Sehingga saya minta seluruh gubernur, bupati dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Merespon hal tersebut, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan tahun 2023 diperkuat dengan upaya stabilitas harga yang bersifat struktural forward-looking dan berbasis digital dengan mengedepankan karakteristik dan kondisi wilayah. Melalui 7 program unggulan yang telah dicanangkan pada 17 Maret 2023 di Sulawesi Selatan. Secara khusus, pengendalian inflasi di Provinsi NTT sejalan dengan kerangka 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Dengan mengusung tema Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan melalui kerjasama antar daerah KAD terintegrasi, hilirisasi pangan, dan digitalisasi rantai pasok. TPID seluruh Provinsi NTT terus melakukan operasi pasar murah guna menjaga stabilitas harga, termasuk bersinergi dengan Bulog melalui mekanisme SPHP di Kota Kupang. Sidak pasar juga terus dilakukan, terutama pada momen HBKN Idul Fitri dan Paskah. Perluasan kerjasama antar daerah KAD terus didorong, baik intra-provinsi NTT maupun antar provinsi. Komoditas pangan utama seperti beras, telur ayam, dan hortikultura menjadi fokus utama KAD guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, KAD juga membuka kesempatan bagi Provinsi NTT untuk dapat memperluas pemasaran produk unggulan seperti sapi dan jagung. Hilirisasi produk pangan Provinsi NTT dikembangkan sebagai upaya mengoptimalkan ketersediaan pasokan pada saat panen raya, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Implementasi digital farming di Provinsi NTT juga terus dikembangkan untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi pangan. Selain itu, digitalisasi rantai pasok juga dilakukan melalui pemasaran produk pertanian via e-commerce, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Guna memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengendalian inflasi, TPID melakukan koordinasi melalui Forum High Level Meeting HLM, baik pada tingkat kabupaten kota maupun provinsi. HLM TPID juga menjadi sarana komunikasi yang efektif dalam mengevaluasi sekaligus merumuskan kebijakan pengendalian inflasi ke depan. Dengan sinergi dan inovasi, mari bersama lanjutkan aksi nyata untuk stabilisasi harga dan ketahanan pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk GNPIP Nusa Tenggara Timur 2023. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan ikuti bersama opening speech Bupati Sumba Timur kepada Bapak Christopher Praing. Kami silahkan.
Yang saya hormati Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti, Bapak Gubernur NTT, yang mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, NTT, Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah NTT, Kabupaten Kota atau pejabat yang mewakili, Kepala BPS Provinsi NTT, Bulog, pimpinan OPD terkait, pimpinan DPRD Provinsi NTT, pejabat sipil militer yang hadir pada pagi hari ini, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mengawali sambutan ini sebagai umat yang beriman, sudah sepatutnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang oleh berkat dan pengasihannya kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam rangka mengikuti kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dilaksanakan di Sumba Timur. Tentu sebagai tuan rumah, tiada kata lain terima kasih dan apresiasi yang sungguh kepada Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi NTT yang telah menunjuk Sumba Timur sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan ini. Hadirin peserta GNPIP yang saya hormati, berbicara tentang GNPIP tentunya kita mengacu pada arahan Bapak Presiden ketika mengumpulkan seluruh kepala daerah dan para petinggi-petinggi sipil dan militer Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada waktu yang lalu. Dan kalau hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mengendalikan inflasi, terutama yang bersumber dari komoditas pangan agar terkendali pada kisaran 3 plus minus 1% pada akhir tahun 2023. Hadirin peserta GNPIP yang saya hormati, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cukup tinggi di Sumba Timur, yakni 26,71%, di mana sektor ini digeluti oleh kurang lebih 80% dari jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama subsektor tanaman pangan, yaitu dengan melakukan penetapan harga dasar dan harga tertinggi bahan pangan dengan HPP yang terus-menerus diperbaharui. Pemerintah berperan untuk menjaga kestabilan harga pokok pertanian, baik pada saat terjadi overproduksi maupun pada saat terjadi kegagalan panen, sehingga tidak akan terjadi gejolak harga produk pertanian yang memberikan dampak buruk pada kestabilan harga barang dan jasa pada umumnya. Di samping itu, subsektor peternakan menjadi salah satu leading sektor yang juga berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah ini dan merupakan subsektor yang cukup penting dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan berupa sumber protein hewani bagi masyarakat. Dengan adanya permintaan pangan asal ternak di Indonesia yang terus meningkat, maka hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat peternak untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menampilkan kualitas ternak yang baik, sehingga daya beli masyarakat maupun harga jualnya relatif cukup tinggi. Sebagai gambaran, Bapak Gubernur, pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam masa kepemimpinan kami akan membangun minimal satu kecamatan, satu range, dan kami sudah memulai di Kecamatan Pandawai dengan membuka range seluas 1.200 hektar. Dan itu menjadi pusat untuk pembibitan ternak yang nantinya akan menjadi kebijakan pemerintah kabupaten untuk membagikan kepada masyarakat, sehingga daya beli maupun perekonomian masyarakat bisa. Yang berikut perlu juga saya sampaikan bahwa pengeluaran ternak besar di Kabupaten Sumba Timur, baik yang di antar pulau dengan tujuan Pulau Bali, Pulau Jawa, Sulawesi dan NTB, maupun kabupaten di Pulau Sumba adalah 6.939 ekor ternak besar dan kambing 22.231 ekor.
dengan asumsi kalau rata-rata ternak besar seharga 15 juta dan ternak kecil kambing 1.500.000, maka uang yang beredar 137 miliar kurang lebih. Hadirin peserta rapat GNPIP yang saya hormati, adapun kondisi inflasi tahun ke tahun di Kabupaten Sumba Timur dari bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 dapat digambarkan sebagai berikut. Pada bulan Juni 2022 inflasi year on year sebesar 3,15% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,73. Sementara pada bulan Agustus 2022 sempat mencapai angka inflasi terendah 2,99% dan kembali mengalami kenaikan pada bulan Desember 2022 3,60% dan terus mengalami kenaikan menjadi 4,69% pada bulan Juni 2023. Kenaikan signifikan sebesar 4,69% tersebut dipicu oleh adanya kenaikan indeks harga pada 5 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,83%, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,76%. Dengan posisi inflasi pada bulan Juni 2023, pemerintah daerah terus berupaya untuk melakukan pengendalian inflasi dengan langkah-langkah kebijakan yang kembali bersandar pada potensi, kekuatan, dan peluang yang kita miliki. Sebagai salah satu kabupaten yang berhasil mengendalikan inflasi di bulan Februari 2023 sebesar 3,57%, dan informasi dari Kementerian Dalam Negeri mendapat apresiasi yang sungguh betapa Sumba Timur menjadi kabupaten yang berhasil mengendalikan inflasi sebesar 3,57% di Indonesia pada waktu itu. Yang sebelumnya pada bulan November 2022 menempati urutan ketiga sesuai dengan penilaian Kemendagri yang didukung dengan BPS Pusat. Saat ini kami terus berjuang dan berproduksi, menjaga rantai pasok distribusi dan melahirkan kebijakan secara hati-hati demi menjaga kestabilan penawaran dan permintaan kebutuhan pokok masyarakat sehingga inflasi tetap terkendali yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat tidak sebatas utopia belaka. Kondisi inflasi di bulan Juni 2023 sebesar 4,69% di Kabupaten Sumba Timur beriringan dengan adanya serangan hama belalang dengan intensitas yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah mengambil langkah konkret dengan penanganan inflasi di daerah ini sebagai berikut. Pertama, secara berkala melaksanakan operasi pasar murah pada komoditi beras, minyak goreng, gula, terigu, bekerjasama dengan instansi Bulog di seluruh kecamatan, terlebih dahulu mencermati kondisi kesediaan pangan pada level masyarakat dan informasi harga komoditi pangan pada level pengecer komoditi. Yang kedua, secara rutin melaksanakan inspeksi mendadak dengan melibatkan tim pengendali inflasi daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada pasar dan distributor untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang akibat penimbunan komoditi yang akan mempengaruhi inflasi. Tiga, secara terus-menerus bekerjasama dengan penghasil komoditi beras, produk hortikultura dan lain-lain dengan terlebih dahulu juga menyediakan produk primer berupa ternak hidup yang dapat diantarpulaukan baik ke Pulau Sulawesi, NTB, Jawa, dan kabupaten tetangga. Yang keempat, berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi opini masyarakat dan kaum milenial untuk terlibat secara aktif dalam usaha pertanian. Oleh karena disadari kaum milenial lah yang lebih adaptif dan kreatif dalam penguasaan IT, sehingga tantangan globalisasi dapat lebih mudah dicapai. Capaian mana diperoleh melalui produksi tanaman hortikultura oleh kaum muda yang cukup baik dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sebagai informasi juga Pak Gub dan Deputi Gubernur Senior bahwa tanah-tanah Pemda sekarang yang produktif memang kami sedang galakan untuk dibuka, untuk dipakai oleh kaum milenial bisa bertani hortikultura. Dan kalau pada waktu yang lalu pada tempat-tempat tertentu atau kecamatan tertentu saja yang berproduksi hortikultura,
sekarang ini hampir merata di timur, di barat, di selatan juga melakukan hal yang sama. Yang kelima, kebijakan merealisasikan bantuan tidak terduga secara gradual adalah pilihan kebijakan yang propur yang selalu dikaitkan dengan kondisi kekinian masyarakat Kabupaten Sumba Timur. 6. Menjaga rantai pasok komoditi pada daerah yang mengalami surplus maupun defisit komoditi pertanian, dan hal ini dilakukan dengan pemberian subsidi pada alat-alat transportasi. Selanjutnya, disadari bahwa ketahanan pangan masyarakat adalah hal yang strategis, maka dilakukan upaya terobosan melalui sumbangsi pemikiran yang inovatif dengan melahirkan sebuah kebijakan dengan singkatan Sikepang Emas, aksi ketahanan pangan masyarakat melalui instruksi Bupati dengan menggunakan aplikasi dan inovasi yang disebut Sikepang Emas yang bisa diakses melalui link tertentu. Adapun aksi ini dengan menggunakan teknologi yang bisa memprediksi iklim, curah hujan dan cuaca dengan akurasi tinggi, dilengkapi dukungan data satelit dan data lapangan untuk menghasilkan kalender tanam dan potensi bahaya bencana yang lebih aman dan terkontrol. Manfaat dari aplikasi ini adalah dapat memprediksi cuaca, suhu, arah angin dan kelembaban suatu desa tiap jam hingga 7 hari ke depan. Dari hasil prediksi tersebut, petani yang memiliki Android diharapkan dapat memprediksi curah hujan jangka panjang tiap dasarian. Petani dapat menentukan kalender tanam padi yang merekomendasikan jadwal tanam untuk tanaman padi. Dapat menentukan kalender tanam palawija untuk merekomendasikan penentuan jadwal tanam palawija, dan dapat menentukan prediksi serangan hama belalang yang akan menyerang tanaman sesuai prediksi katam di atas. Selain itu juga, prediksi cuaca, suhu, arah angin dan kelembaban di suatu desa setiap jam hingga 7 hari ke depan. Petani dan seluruh masyarakat dapat memprediksi kerentanan suatu desa dari berbagai hal yang memang bisa dilakukan oleh para petani. Menyadari bahwa suatu tantangan dalam berproduksi adalah hama belalang, maka pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan melakukan sebuah kebijakan meliburkan 1 hari pada tanggal 6 Februari pada waktu yang lalu, Pak Gubernur dan Deputi, bahkan kita semua yang hadir, instansi vertikal, dinas otonom dan sekolah, untuk kita secara serentak pengendalian belalang, dan syukur puji Tuhan diawali dengan doa oleh para tokoh-tokoh agama, dan kita dapat menangkap belalang sebanyak 21 ton, setara dengan 31 miliar ekor menurut para ahli. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu banyak hal yang akan kita lakukan, tetapi nanti kita akan mendengar pencerahan dari Bapak Gubernur dan Deputi Bank Indonesia, dan atas perkenan Bapak Gubernur dan Deputi Senior, izinkanlah kami juga bisa menyaksikan nanti aplikasi sebagai bagian dari inovasi kita Sikepang Emas dalam durasi 3-4 menit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve Rahayu. Salam. Terima kasih Bapak. Berikut kita dengarkan bersama keynote speech Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Victor Bungtilulai Skodat, kami silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.
Salam kebajikan. Ya, kalau yang belum bisa belajar, itu menandakan kita sebagai bangsa yang beragam. Ciri khas bangsa-bangsa yang beragam itu selalu menghormati keragaman. Dan orang yang sama jenis itu tidak pernah maju, tidak pernah produktif. Laki sama laki tidak pernah produktif, perempuan sama perempuan tidak pernah produktif. Nah, karena itu isu besar dunia hari ini, salah satu isu besarnya adalah berkurangnya populasi dunia karena gitu. Hobi yang sama-sama terus. Nah, karena itu keragaman itu adalah kebahagiaan, keragaman itulah kekayaan. Yang saya hormati Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Ibu Destri, selamat datang di NTT, di Pulau Sumba, pulau yang sangat eksotik. Nanti kalau Ibu perjalanan ke Sumba Barat nanti, tadi ditunjukkan oleh Bupati video yang sangat indah itu, Ibu akan melewati tempat itu. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati, wakil bupati, penjabat wali kota Kupang, dan semua orang yang luar biasa di tempat ini. Saya bersyukur sisa waktu menuju purna tugas, saya masih berdiri di sini untuk melihat perkembangan Nusa Tenggara Timur. Lima September saya berhenti, Bu Destri. 5 September. Menjadi manusia bebas. Karena itu saya cukup gembira untuk melihat bagaimana penanganan inflasi di Nusa Tenggara Timur, khususnya 3 kota utama, Waingapu, Maumere, Kota Kupang. Ya, saya memberikan apresiasi sebagai gubernur juga kepada Bupati Sumba Timur yang terus bekerja keras untuk mengendalikan inflasi. Ya, tapi jangan tepuk tangan dulu. Ini tantangan cukup berat nanti ke depan. Ke depan itu Sumba Timur itu akan masuk tenaga kerja 1 industri saja di stream estate untuk udang Faname itu sekitar 6.000 orang. Jadi akan masuk 6.000 mulut di kota Waingapu. Karena itu perlu desain yang baik. Kalau tidak, dia akan naik kembali. Itu harus perlu desain. Saya terus mendorong agar para kepala daerah berani untuk pinjam dan membangun pertanian dengan baik, infrastruktur dan pertanian. Kalau kita jalan dari Sumba Timur, dari Waingapu sampai di Kabaru sini, saya lihat kiri dan kanan, itu lahannya luar biasa, luas. Memang kemarin Pak Bupati dan pasukan sedang berhadapan serius seperti tadi, hama belalang yang luar biasa. Tapi hal itu juga dihadapi oleh Bupati Sumba Daya. Mereka menanam 36.000 hektar jagung dan juga berhadapan dengan belalang, tapi mereka juga mampu menyelesaikannya. Jadi saya pikir apa yang dikerjakan oleh Bupati Sumba Timur juga hal yang luar biasa, mampu menyelesaikan itu. Tapi itu belalang kemana ya? Dikubur atau bikin kubur ya? Itu harusnya kontak Bupati Sumba Daya karena dia beli itu. Tuh belalang itu adalah udang darat. Nah, itu proteinnya tinggi sebenarnya. Jadi itu sebenarnya bukan bencana, saya bilang. Itu juga berkah. Cuman karena kita tidak tahu ya, kita kubur, membuang begitu banyak protein. Tapi bagus juga lah buat tanah itu punya protein yang tinggi. Tantangan-tantangan seperti ini, inflasi itu tidak statis. Dia akan sangat fluktuatif, berkaitan dengan populasi, berkaitan dengan segala macam perilaku manusia. Tadi saya diskusi dengan kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bung Doni. Saya bilang kalau kita tunggu nanti kos